Jakabaring, Palembang. Tabeklah enci, tabeklah tuan, tabe kepada laki-laki dan perempuan. Saya bercerita kepada tuan puan, salah dan khilaf mohon dimaafkan. Dikisahkan pada zaman dahulu, di tepi aliran Sungai Musi, hiduplah seorang gadis yang bernama Si Jurai. Si Jurai ini dia sangat cantik, kulitnya seputih susu dan sehalus sutra. Sebenarnya banyak lelaki yang menginginkan Si Jurai ini menjadi istrinya, tetapi sayangnya satu persatu mulai mengurungkan niatnya. Hal itu dikarenakan Si Jurai mempunyai sifat yang cengker atau sombong. Ia suka berkata kasar dan suka sembarangan mengucapkan sumpah. Rupanya itu disengajakan oleh Si Jurai karena ia sudah lama sekali menginginkan mempunyai suami seorang pangeran yang tampan, rupawan, dan banyak harta. Hingga pada suatu hari, di saat hujan lagi sangat derasnya, Si Jurai tengah bergumam di depan jendela rumahnya. Umurku sudah sangat dewasa. Pangeran tampan yang kuimpi-impikan tidak juga datang. Kulitku yang halus mulai menjadi kasar. Woi, siapa saja yang mau menikah denganku, pasti akan kuterima. Maupun dia jelek, pendek, miskin, akan kuterima. Di tengah hujan deras seperti ini, mana mungkin ada orang yang mendengar teriakanku. Jangankan manusia, jin pun pasti tidak akan mendengarnya. Tanpa disadari oleh Jurai, rupanya ada seorang lelaki yang sedang berteduh di bawah rumahnya. Lelaki itu bernama Si Bujang. Ia melihat cantiknya Si Jurai. Ia pun membalas perkataan Jurai. Aku mau menikah denganmu. Siapa kau? Aku Bujang. Aku dari tadi mendengarkan apa yang kau ucapkan dengan sangat jelas. Tetapi tadi itu aku hanya bercanda. Ingat kataku, aku tuh hanya bercanda. Tidak, Tuan Putri, engkau sudah mengucapkan sumpah dan kau harus menepatinya. Tidak, aku tidak mau. Lagi pula tidak ada saksinya yang bisa membenarkan sumpahku tadi. Ada saksinya aku, air hujan, petir, dan Tuhan. Tetapi aku tidak mau menikah denganmu. Yang pantas menikah denganku adalah pangeran yang tampan rupawan. Tak seperti kau. Kau itu sudah jelek, pendek, miskin. Daripada aku menikah denganmu, lebih baik aku mati atau menjadi buaya di sungai. Seketika itu pun petir pun menggelegar, seolah mendengar apa yang diucapkan oleh Si Jurai. Perlahan-lahan ia merasakan ada perubahan dari tubuhnya. Kulitnya yang seputih susu dan sehalus sutra berubah menjadi kasar, keras, dan gelap. Ada apa? Apa yang terjadi pada kulitku? Tidak. Si Jurai pun segera berlari ke belakang rumahnya yang tepat berada di tepi aliran Sungai Musi. Tuan Putri, apa yang kau lakukan? Tidak, aku tidak mau. Aku malu. Si Jurai pun menceburkan dirinya ke dalam sungai. Si Bujang yang melihat hal itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tuan Putri, apa yang kau lakukan? Sebenarnya
Aku tersesat sudah 3 hari usai dari berburu. Mendengar hal itu, si Yurai pun menangis dan meronta-ronta mati. Yang membuat air sungai Musi yang tadinya sangat jernih berubah menjadi keruh hingga saat ini. Konon, pada setiap bulan purnama datang, si Yurai yang sudah menjadi buaya akan naik ke permukaan air, menangis dan menyesali ucapan sumpahnya. Dari cerita ini, kita bisa mengambil hikmah bahwa kita tidak boleh sembarangan mengucapkan sumpah ya, dan harus selalu menjaga lisan. Salamatu al-insani fi hibzil lisani. Artinya, keselamatan manusia tergantung pada ia menjaga lisan. Hadis riwayat Bukhari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat Naila.